Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Joko Sudarmono menyampaikan pengembangan sekolah di SMK Negeri 1 Sambeng, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, pengembangan sekolah di SMK Negeri 1 Sambeng ini diawali dari program pemerintah, yaitu program revitalisasi. Itu sebenarnya SMK Negeri 1 Sambeng ini berdiri mulai tahun 2008, tepatnya di Desa Pasar Legi, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Kalau dari kota Kabupaten Lamongan ke SMK Negeri Sambeng itu berjarak sekitar 40 km. Jadi posisi SMK Negeri Sambeng ini sangat strategis karena perbatasan antara Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan dengan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto. Sehingga posisinya sangat strategis. Nah, kondisi masyarakat di sekitar sini ini memungkinkan untuk pendirian SMK. Nah, saudara-saudara sekalian, visi sekolah ini yaitu menjadi sekolah unggur berlandaskan IMTAK, orientasi perkembangan ilmu pengetahuan, terampil, berkarakter dan budaya Indonesia, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya menghasilkan tamatan yang beriman dan takwa, berakhlak mulia, karakter, serta budaya Indonesia. Menghasilkan tamatan yang profesional, menguasai ilmu dan teknologi dalam menghadapi tantangan global. Menghasilkan tamatan yang kompeten sehingga dapat terserap di dunia usaha dan dunia industri. Menghasilkan tamatan yang berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu menghasilkan tamatan yang berwawasan dan peduli terhadap lingkungan. SMK Negeri 1 Sambeng, yang kebetulan lokasinya di wilayah Lamongan Selatan, ini memiliki jargon. Anak-anak sini menamakan dengan Skanesa. Kemudian jargonnya ada miliarder. Miliarder itu kepanjangan dari mampu menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, kompetensi, kejuruan, dan berwawasan lingkungan sehingga dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik. Itu M-nya. Kemudian I-nya itu inovatif, mengembangkan kreativitas yang dimiliki sesuai dengan perkembangan zaman. L-nya leadership, memiliki jiwa kepemimpinan, berdedikasi tinggi dalam berkarya dan berpikir maju. Kemudian Z-nya yakin, mampu menunjukkan rasa percaya diri dalam berkompetisi secara sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. A itu amanah, dapat dipercaya. D-nya disiplin. Kemudian E-nya entrepreneur, memiliki kemampuan untuk membaca peluang, menghadapi tantangan, dan akhirnya mampu melakukan usaha sendiri atau berwirausaha. Kemudian R-nya adalah religius, agama sebagai landasan dalam berperilaku. Kemudian di bidang keahlian teknologi dan rekayasa menjadi pilihan kita, yaitu visi misinya yaitu melaksanakan layanan prima dalam pelatihan, kemudian uji kompetensi dan pemasaran, kegiatan sertifikasi kompetensi di bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kemudian misinya melaksanakan proses belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran praktik yang sesuai dengan kebutuhan industri pemesinan. Meningkatkan kualitas pendidik melalui sertifikasi kompetensi. Mengembangkan potensi peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Kemudian yang terakhir, melaksanakan layanan prima dalam pengelolaan program bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kemudian selama ini
SMK Negeri 1 Sambeng yang tadi sudah saya bilang, muridnya hari ini itu tercatat 915. Kemudian gurunya itu ada GTT dan PNS. GTT-nya 34 orang, kemudian PNS-nya 42 orang. Tenaga administrasinya 19 orang dan hanya satu yang PNS. Kemudian rank teorinya ini kita memiliki 23 ruang. Kemudian ruang prakteknya hanya 15 ruang. Kemudian perpustakaan insya Allah cukup memadai, tempat parkir, memiliki pujasera yang representatif, musola sudah bisa dipakai, namun perlu penambahan. Kemudian lapangan olahraga yang dicor sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Luas lahan yang dimiliki, kita ini memiliki 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Lokasi sekolah sangat strategis. Ini jangkauannya beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan, wilayah selatan, mulai dari Mantuk, Sambeng, Ngimbang, atau kalau di Lamongan itu Dapil 2, daerah Medan 2. Kemudian perpustakaan ini masih minim walaupun kita sudah pakai perpustakaan buku dan sebagainya, tapi buku-bukunya masih banyak yang kurang. Kemudian masyarakat sekitar sini ini rata-rata petani, tapi karena sekarang sudah mulai menjadi kawasan industri, petani-petani kita ini sudah mulai menjadi karyawan-karyawan pabrik, sehingga pola pikir, kemudian demografinya sudah berubah. Kira-kira begitu. Banyak sekolahan yang sejenis dengan kita di sekitar kita ini ya paling tidak ya selalu berbenah diri untuk bagaimana supaya survive menghadapi tantangan. Kemudian kemampuan ekonomi masyarakat yang tadi saya bilang jadi rata-rata petani atau karyawan pabrik, ini berarti kondisi ekonominya masih menengah ke bawah. Begitu. Kemudian anggaran sekolah ini karena memang ya setiap saat mesti kebutuhannya selalu meningkat. Nah, ini yang perlu support dana dari luar, mestinya seperti itu. Terus kemudian masih ada juga masyarakat sekitar kita itu yang belum kenal SMK Negeri 1 Sambeng. Itu faktor eksternalnya. Kemudian yang menjadi kekuatan kita itu adalah jumlah guru dan pegawai kita ini memadai. Kemudian sebagian besar personil kita ini masih muda-muda, sangat potensial. Kemudian guru yang berpendidikan S1 bahkan sudah ada S2, S3 di sekolah kita ini. Kemudian regulasi peraturan pemerintah yang sangat mendukung dengan pengembangan sekolah. Kurikulum SMA dikembangkan sendiri sesuai dengan spektrum keahlian yang terbaru, sehingga nanti mampu menjawab tantangan di luar. Kemudian guru-guru memiliki peluang mendapatkan beasiswa dan program alih spesialis itu. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan. Ini peluang kita. Jadi lulusan kita itu masih bisa kita genjot untuk lebih kompeten lagi. Ada peluang pengembangan program studi kalian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Masih terbuka lapangan kerja di Dudika yang masih membutuhkan tenaga kerja tingkat menengah lulusan SMK. Pembiayaan sekolah dapat dilakukan dengan sharing antara bantuan pemerintah dengan bantuan orang tua siswa. Pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada peluang kerjasama dengan semua pihak dalam mengembangkan unit produksi jasa sesuai dengan program keahlian yang ada. Kemudian rencana jangka menengah. Saudara-saudara, untuk rencana jangka menengah ini ada 10. Yang pertama adalah sumber daya. Karena
perubahan kuatnya karakter SDM dapat membawa manfaat yang luar biasa bagi SMK. Itu prinsip kami. Kemudian yang kedua, pemakaian teknologi informasi yang maksimal akan membuat proses administrasi sekolah lebih cepat sehingga sekolah akan lebih berkonsentrasi kepada kualitas pendidikan. Ini nanti programnya yaitu membuat sistem administrasi sekolah itu dengan berbasis SIM, Sistem Informasi Manajemen. Itu menggunakan teknologi-teknologi yang canggih. Menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengisi lapangan kerja yang profesional, mampu menjadi keunggulan bagi Dudi di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Kemudian yang keempat, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ini untuk pengembangan kurikulum. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu teaching factory. Teaching factory ini nanti untuk meningkatkan kompetensi guru peserta didik, mendorong terciptanya budaya mutu di sekolah, menciptakan budaya industri di sekolah, wahana kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru, sarana mengembangkan entrepreneur, tempat magang dan penampungan lulusan yang belum mendapat pekerjaan di dunia industri. Jadi masa tunggunya kita padat, kita mampatkan di teaching factory-nya. Selanjutnya, peserta didik dikondisikan untuk mengembangkan kualitas pribadinya, yaitu jujur, disiplin, mandiri, kreatif, kemudian berprestasi, terbentuknya etos kerja dan kemampuan strategis yang lain. Kemudian saya lanjutkan beberapa program yang terkait itu yang tadi saya bilang. Yang pertama adalah untuk peningkatan sumber daya manusia, bisa melalui workshop, kemudian seminar, pelatihan, sertifikasi, dan PPK. Kemudian sistem informasi manajemen nanti meliputi sistem informasi profil sekolah, gitu ya. Sistem informasi manajemen dan administrasi personalia atau Sisilia istilahnya sekarang. Sistem informasi manajemen kesiswaan, sarana prasarana, kemudian kegiatan akademik, administrasi pengelolaan keuangan, kemudian informasi sekolah dan masyarakat. Kemudian ada bimbingan karir untuk anak-anak. Kemudian kerjasama dengan Dudi itu nanti kita coba untuk pengembangan di kurikulumnya. Bisa juga nanti untuk kunjungan industri. Kemudian sebagai guru tamu. Kemudian pembentukan kelas-kelas industri di sekolah kita. Kemudian ada OJT, pelaksanaan guru magang di dunia usaha, dunia industri. Kemudian PKL atau Prakrin. Nah, pengembangan kurikulum ini diarahkan untuk penyesuaian antara dunia usaha dengan dunia industri. Jadi ada penyelarasan kurikulum. Kemudian ada memungkinkan nanti kita pakai pembelajaran sistem blok. Nah, di masa pandemi ini kemarin kita sempat coba untuk main di sistem blok, gitu. Kemudian nanti kita coba untuk pembiasaan bahasa internasional, barangkali nanti kita arahkan ke ada English area, jadi daerah-daerah yang harus berbahasa Inggris di situ, gitu ya. Kemudian ada English Day, jadi 1 hari atau berapa hari pakai bahasa Inggris, gitu. Sehingga nanti masyarakat sekolah atau anak-anak itu akan terbiasa. Nah, suatu saat nanti kalau anak-anak nanti ke luar negeri atau direkrut di perusahaan asing, itu sudah terbiasa komunikasinya. Kemudian teaching factory. Teaching factory ini nanti kita arahkan ruang untuk mitra industri. Kita siapkan dan sudah ada di belakang. Teaching factory beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah nantinya dengan sekolah. Kemudian sebagai mitra industri perusahaan CSR, ini yang kita dorong. Kemudian pembuatan video tutorial, gitu ya. Guru mengajar praktek melalui tim MGMP. Jadi bareng-bareng begitu.
sehingga nanti saling menutupi kekurangan, kelemahannya, sehingga nanti prinsipnya kalau 1 kurang, 2 kurang, 3 kurang itu menjadi tim yang kuat, bukan menjadi tim yang lemah, itu istilahnya. Kemudian membuat job sheet berisi tentang petunjuk belajar, kemudian hasil video tutorial yang dibuat oleh MGMP tadi, terus selanjutnya ya peserta didik dapat mempelajari melalui atau melihat video tutorial. Kemudian lembaga sertifikasi profesi, mempercepat sertifikasi bagi lulusan SMK, terus mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan, menambah skema, mempertahankan lisensi LSP kita, terus menyiapkan asesor-asesor. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana. Jadi kita ini siap untuk menerima hibah dari pemerintah atau dari Dudi, pembelian peralatan, kemudian pembuatan sendiri, itu teman-teman yang di pemesinan sama di DKR itu untuk membuat peraga sendiri, kemudian mendaur ulang, kemudian perbaikan apabila terjadi kerusakan. Kemudian yang ke-9 yaitu peranan kearifan lokal dalam pendidikan. Maksudnya potensi-potensi yang ada di sekitar sini yang support terhadap pendidikan itu kita dorong sehingga anak-anak itu menjadi alamiah untuk belajar di sekolah ini. Kemudian yang terakhir yaitu peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal. Karena memang ini serasa perlu, jadi UPJ nanti kita dorong sebagai penghasil untuk ekonomi kemasyarakatan yang support terhadap masyarakat, terus di samping itu juga sebagai tempat belajar untuk entrepreneur. Kemudian usulan kompetensi keahlian yang menjadi prioritas ini kita ajukan yaitu bidang pemesinan dan konstruksi. Kemudian kompetensi keahliannya kita arahkan yaitu teknik pemesinan. Kenapa begitu? Karena memang ya kita ini sementara ada di Lamongan Selatan untuk kawasan industri. Bergesernya Surabaya ke barat, Mojokerto ke utara, kemudian Jombang ke utara, Babat itu sehingga kami SMK kita ini sekarang dikelilingi oleh pabrik-pabrik. Dan itu sangat potensial untuk dikembangkan, diarahkan ke kerjasamanya. Kemudian sumber pembiayaan, ya semoga nanti kita dorong lewat APBN. Itu kita tidak mampu kalau kita mandiri, karena program ini luar biasa. Kemudian target peningkatan jumlah lulusan, ini kita coba untuk 2 tahun yang terakhir kemarin, yang bekerja langsung di kita, itu tahun 2019, itu yang bekerja itu 188 tamatan, kemudian yang berwirausaha itu ada 48, kemudian yang masuk perguruan tinggi itu 35. Kemudian yang lain-lain ini memang tidak teridentifikasi. Kenapa? Ya ada yang langsung menjadi karyawan di luar negeri atau gimana. Yang jelas yang 3 orang ini tidak teridentifikasi. Ternyata tahun berikutnya juga masih ada yang tidak teridentifikasi 5 anak. Terus masuk perguruan tinggi meningkat menjadi 63. Kemudian yang berwirausaha juga meningkat menjadi 57. Yang bekerja menjadi 183. Nah ini kita alhamdulillah karena yang berwirausaha semakin meningkat. Kemudian untuk proyeksi ke depan untuk lulusan tahun 2021 ini nanti jumlah murid kita itu 342 untuk rencananya besok tamatan ini. Kira-kira nanti yang bekerja dan ini sudah ada yang mulai ditawar untuk bekerja itu sekitar 227. Kemudian yang berwirausaha nanti kita tingkatkan lagi kira-kira ada 60. Kemudian yang masuk perguruan tinggi ini 50. Kemudian untuk tahun 2021 ini nanti kita targetkan jumlah murid kita karena mengikuti biasanya setelah muridnya angkatan itu tinggi, terus biasanya adiknya itu berkurang. Itu di sini trennya demikian. Tapi insya Allah
besoknya naik lagi begitu, karena memang mungkin KB berhasil atau gimana sehingga muridnya ngeblok begitu. Tahun 2021-2022 kira-kira nanti lulusan yang bekerja itu mencapai 204 siswa, kemudian yang berwirausaha menjadi 70, kemudian yang masuk perguruan tinggi 50, karena memang ini. Nah, kemudian yang bekerja sama dengan kita itu sebenarnya banyak, cuma yang sesuai dengan bidangnya itu atau yang ada di sekitar sini, kawasan sini, karena tadi sudah saya sampaikan untuk demografi kita atau masyarakat sekitar kita itu kalau anaknya bepergian atau bekerja di luar itu seolah-olah masih apa ya, masih kurang tega begitu, sehingga mereka menyarankan ya yang dekat-dekat sini sajalah bekerjanya. Nah, kemudian kita berinisiatif untuk mengajak kerjasama ya di sekitar sini. Jadi ada memang kawasan yang luar, yang jauh. Ini paling jauh di Kabupaten Madiun. Itu paling jauh. Tapi semuanya ada di sekitar kita dan semuanya support. Nah, bentuk kerjasamanya ini ya mulai dari penyelarasan kurikulum, ya, kemudian tempat makan, rekrutmen. Nah, ini yang penting ini adalah di rekrutmen itu. Jadi itu, kemudian dukungan pemerintah atau komite sekolah ini sangat support, sangat mendukung, karena alhamdulillah kita ini selalu bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan, terus juga pemerintah Kabupaten Jombang. Nah, kebetulan juga di Lamongan Selatan ini nanti ini didorong untuk tumbuhnya dunia industri, sehingga di selatan ini menjadi seolah-olah menjadi kawasan industrinya Kabupaten Lamongan. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa hal yang terkait dengan SMK Negeri 1 Sambeng. Semoga dari paparan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.